beberapa perbedaan di bagian gambar ya. Jadi untuk gambar itu, untuk tahun lalu semuanya full AutoCAD dibuat PDF. Kalau tahun ini itu dari Pak Imam sendiri minta kalau misalnya mahasiswa itu bisa menggambar secara manual. Jadi benar paham lah cara menggambar. Awalnya itu justru hampir semua gambar itu dibuat manual. Jadi memang untuk terakhir itu angkatan 17 ya, angkatan 17 itu mereka gambar manual. Jadi ntar gambarnya itu di A0, kertas kalkir. Dan itu lumayan nyita waktu dan cukup sulit ya kalau misalnya ada kesalahan tuh kalau di kalkir kayak gitu. Untuk angkatan dari angkatanku ya, angkatan 18 itu dari tahun 2020 tuh kebetulan karena pas corona kan. Jadi PGJ itu dilaksanakan secara online full, jadi semua gambar tuh pakai AutoCAD. Ini kurang lebih mempermudahkan sih, tapi kalau misalnya dari segi pengalaman memang bakal beda banget sama yang gambar langsung ya, manual. Dan untuk ketentuan soal, kemarin udah dibahas ya. Mungkin untuk asistensi 1 ini yang bakal dibahas itu dari perancangan trase. Jadi nanti kalian bakal diminta untuk membuat 3 trase ya. 3 trase itu nanti bakal dipilih 1 trase terbaik. Jadi ntar dari yang udah aku kirim di grup masing-masing, itu bisa dicek bentuk kontur dan ada legendanya. Nanti kalian masukin di CAD-nya di drive peserta ya. Udah aku kirim di grup yang bareng-bareng kemarin. Tapi di situ mungkin ada beberapa legenda yang belum dibuat. Nanti coba kalian buat sendiri aja karena memang nggak terlalu susah kok buatnya. Oke, mungkin lanjut aja ya untuk ketentuan. Di sini panjang jalan minimal 2 km. Nah, di sini tuh panjang jalan 2 km itu masih minimal 2 km itu ditentukan setelah jalan itu udah jadi ya. Jadi rancangan jalan kalian itu udah jadi, udah dibuat tikungan, tanjakan dan turunan itu dengan panjang minimal 2 km. Jadi usahakan kalau dalam masih bentuk garis, jadi kan perencanaan trase itu yang kita buat 3 trase itu masih menggunakan garis ya, 1 garis. Nah nanti itu usahakan lebih dari 2 kilo. Biar nanti kalau udah buat tikungan itu kalian jalannya itu nggak makin pendek. Jadi usahakan lebih dulu. Tapi kalau tidak memungkinkan, mungkin plus minusnya itu, minusnya itu 1,9 ya, 1,9. Kalau nggak mungkinnya 1,8 lebih lah. Jadi yang mungkinkan aja. Jadi kalau misalnya nggak mungkin ya udah nggak masalah. Terus terdapat setidaknya 2 tikungan. Ini kebetulan kan 3 orang ya per kelompok dua-duanya. Dan terdapat setidaknya 2 lengkung. Nah lengkung ini ntar bisa tanjakan dan turunan, tanjakan atau turunan-turunan. Jadi kalian bisa milih mau gimana. Itu tergantung dengan elevasi jalan kalian, tanahnya. Jadi jangan sampai nanti dibuat turunan-turunan tapi kita harus buat galian itu banyak karena nanti bakal ada di bab bagian yang ini di bagian galian timbunan itu kan bakal dihitung ya untuk galian dan timbunan. Nah, itu ada minimal galian timbunan, jadi jangan sampai galian kalian itu bakal banyak banget atau enggak timbunan kalian itu bakal banyak banget. Terus usahain juga ntar perbandingannya itu galian sama timbunan itu lebih besar galian dibanding timbunan. Biar kalau misalnya lebih besar galian, kenapa? Karena kan kalau yang udah kita gali itu bisa buat nimbun. Nah kalau misalnya timbunan lebih banyak, berarti kan kita mau nggak mau harus beli tanah timbunan. Mungkin kayak gitu. Terus kalau misalnya nggak memungkinkan juga, misalnya kayak ntar kebanyakan timbunan, jadi kayak enak dibuat tanjakan. Nah itu juga bisa, jadi kalian terbuat tanjakan-tanjakan. Terus kalau misalnya masih harus banyak menggali atau menimbun, itu bisa juga kalian tambah lagi tanjakan. Jadi ntar kalian buat 3 kalau misalnya tidak memungkinkan. Jadi dibuat 3 juga nggak masalah. Ntar ada nambah perhitungan paling sedikit. Oke, mungkin lanjut ke data perencanaan. Ini untuk yang kelompok, contohnya 22 ya. Ntar, untuk yang kelompok, nah ini. Ntar kalian bisa cek aja ya di grup masing-masing untuk data perencanaan. Ini contohnya untuk koordinat titik A. Sebenarnya untuk koordinat titik A ini untuk menentukan titik koordinat awal di titik A ya. Jadi ntar biar tahu sudut azimut dari tiap titik, ntar kan kalian buat 1 garis. Nah itu ntar kan memiliki sudut. Nah ini untuk koordinat titik awalnya.
Kalau misalnya untuk selanjutnya itu ntar kalian ukur pakai AutoCAD-nya. Misal jarak antara X dan Y-nya itu berapa koordinatnya. Terus untuk stasiun titik A ini, bisa di sini pakai 20 plus 00. Itu tuh cuma menandakan titik A kalian itu, titik 0 itu di stationing 20. Nanti itu di setiap 100 nanti bakal dibuat stationingnya 20 plus 100, 20 plus 200, kayak gitu sampai ke titik B. Titik B itu titik akhir kalian. Nah ini kan udah kutentuin ya koordinatnya. Itu ntar untuk titiknya sendiri kalian bebas tentuin sendiri aja di konturnya. Titik A dan titik B itu bebas, tapi nanti tiga terasa itu titik A dan titik B-nya sama ya. Jadi nggak ada yang beda-beda, titik A dan dari titik A titik B itu sama, tapi jalurnya yang berbeda. Untuk sistem jaringan jalan yang direncanakan, itu jalan ini, oh iya, mungkin untuk sistem status fungsi itu untuk menentukan jalan kalian itu, maksudnya jalan apa sih, perkotaan kah, antar kota kah, gitu ya. Jadi yang kita pakai itu masih jalan antar kota sama perkotaan. Sebenarnya ada lagi kan jalan tol, jalan bebas hambatan. Nah, tapi di sini kita pakai yang simpel aja, jalan perkotaan atau jalan antar kota. Ntar bisa dicek nih untuk klasifikasi jalan kalian itu apa berdasarkan ini yang peraturan surat edaran dari Bina Marga nomor 20 tahun 2021. Ntar bisa kalian cek di situ. Nah, untuk bentuk tampang, untuk FLHR ini juga bisa dicek di aturannya. Terus bentuk tampak saluran drainase UDIT 1,0 dikali 0,6 meter. Ntar ini bakal di bab drainase itu bakal bareng sama galian timbunan. Ini untuk dimensinya ya. Terus untuk jenis perlintasan dengan existing di sini 4 lajur 2 jalur. Nah, 4 lajur 2 jalur ini untuk jalan existingnya ya, bukan jalan kalian. Dan untuk lebarnya segini itu untuk jalan existing. Jadi ntar jalan kalian itu tergantung dengan tadi dari sistem status fungsi sesuai klasifikasi dan FLAR-nya ini. Ntar kalian cek di surat edaran ini untuk bagiannya itu. Ntar bakal ketahuan untuk lebar jalannya berapa, pembagian lajur dan jalurnya gimana itu ada di peraturan. Terus ini jenis perlintasan dengan jalur kereta api single track tidak sebidang. Nah, jadi untuk kereta api di sini untuk amannya yaitu tidak sebidang. Jadi ntar kalian bisa buat underpass atau flyover untuk jalannya. Kayak gitu. Untuk pertemuan pertama ini kita baru bahas ini, merencanakan 3 trase jalan dari titik A ke titik B dan pembuatan analisis multikriteria dengan argumentasi pemilihan trase terbaik. Jadi ntar dari 3 trase ini kalian pilih satu trase terbaik berdasarkan argumentasi pemilihan trase terbaik dengan analisis multikriteria. Oke, ntar. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan nih sampai sini? Oke, ini untuk output masih sama kayak tahun lalu, laporan, hitungan, terus gambar profil memanjang, dan tampak dan potongan melintang. Antara laporan itu di sini, kalian bakal buat 2. File Word PDF itu buat laporan semua dan gambar manual tadi yang tikungan, lengkung, dan juga diagram supraelevasi. Mungkin aku jelasin nanti. Terus untuk hitungan, file Excel-nya kalian kumpul juga. Terus untuk yang digambarkan itu ada alignment horizontal, vertikal, diagram supraelevasi, data sectioning. Terus ada juga tampak dan potongan melintang. Ntar bisa dibaca aja di peraturan yang ini. Bina Marga itu sangat lengkap kok. Bahkan sampai semua peraturan yang ada di bawahnya itu masuk ke dalam sini. Jadi kayak untuk rambu juga udah ada, marka kayak gitu udah ada semua kok. Oke. Mungkin ini untuk contoh laporannya. Untuk pengerjaan bab 1 masih mudah banget ya. Tinggal lihat peraturan, mungkin bisa dibaca, ntar kalian ringkas dari peraturan tersebut, ditulis di sini kayak diketik biasa. Jadi kalau bisa jangan kopas ya, jadi ntar kalian tuh kalau bisa baca dulu, kayak pemahaman kalian gimana, baru kalian ketik di bab 1 ini. Karena memang nggak terlalu susah kok. Jadi kayak bab 1 cuma isinya pendahuluan dari sejarah jalan itu gimana sih, terus klasifikasi jalan, kayak gitulah. Mungkin kalau yang udah sering buat laporan-laporan udah paham lah, terus karakteristik kayak gitu.
Ntar kalian rilis, misalnya pengertian-pengertian aja lah. Itu udah ada di peraturan juga. Nah, terus sama nih, kalau di laporan ini kan belum ada kayak ininya ya, apa sumbernya ya. Jadi kayak gambar ini harus ada sumbernya dari mana ada ngambilnya. Terus kayak peraturan-peraturan ini yang pengertian-pengertian ini dari mana sumbernya itu juga harus dibuat ya. Jadi ini masih salah sebenarnya. Oke, itu untuk yang bab 1. Nah, untuk yang terasa jalan. Nah, ntar aku ke bawah dulu. Nah, jadi untuk terasa jalan itu kalian buat perencanaan rencana terasa itu dibuat 3. Jadi kan ada titik A, sebentar aku anonim. Ada titik A, titik awal, titik A yang awal ini, titik A dan titik B. Nah, nanti kalian rencanakan terasa itu bebas ya titiknya, ntar sesuai kontur yang udah aku kirim. Titik itu mau gimana? Misalnya kita buat satu titik ya di sini. Nanti kalian buat 3 kontur dengan 2 tikungan. 2 tikungan kan berarti ada 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, 3-3-nya itu harus sama 2 tikungan. Jadi ntar misalnya kita buat satu terasa itu ke arah sini, terusnya ke sini, terus ke sini. Nah, ini untuk yang terasa 1. Nah, terus terasa 2-nya dibuat ke sini, ke sini, ke sini dengan titik yang sama ya. Misal aja ya, ini dimisalkan aja. Nah, ini aku buat 2, ntar satu lagi bebas gimana. Jadi kalian buat 3 terase. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan analisis multi kriteria. Gimana caranya? Kan ini ada legenda-legenda ya. Misalnya kayak plus itu tanahnya itu keras, bintang itu pertambangan, terus ada sawah, ada perumahan, terus ada kayak cagar budaya, terus ada cagar alam dan lain-lain gitulah. Banyak banget itu udah ada di kontur kalian. Ntar bisa dicek di legenda untuk pengertiannya. Nah, nanti dari jalan yang kalian lewati itu bagus nggak sih untuk jalan melewati tanah keras itu, terus lewat pertambangan tuh bagus gak sih? Terus untuk lewat kuburan gitu memungkinkan gak, bisa gak, bagus gak gitu lah. Jadi ntar kalian nulis plus minusnya istilahnya, plus minus dari trase kalian, mana trase yang nilainya paling baik kayak gitu. Nah, terus ada beberapa yang harus kalian ini juga pahami. Jadi jangan ngasal bikin garis. Itu kan kita lihat dulu nih. Oh, kira-kira lewatin pertambangan tuh bagus gak sih? Oh, bagus nih untuk sosial, misalnya untuk ekonomi karena mempermudah distribusi kayak gitu. Terus misalnya lewat sawah juga bagus. Terus misalnya lewat cagar budaya itu kurang bagus karena keadaan sosialnya kayak gitu. Terus misalnya lewat air juga kurang bagus karena mempengaruhi lingkungan kayak gitu. Nanti ntar ada aspek-aspek terjelasin di next. Terus juga dalam memilih trase itu, kalian juga dalam membuat trase, gampangnya gini, kalian buat aja dulu satu trase yang menurut kalian itu udah paling baik. Jadi kayak yang merah ini, oh ini udah paling baik nih, lewat jalan ke tanah keras, terus lewat pertambangan, lewat sawah, terus sampai ke titik akhir, nah itu paling baik. Nanti yang 2 trase itu kalian buat asal aja, jadi kayak buatlah garis kayak, tapi tetap 2 tikungan ya, gini. Jadi kayak ngasal aja, perpotongan yang gak jelas, terus kayak lewat-lewatnya aneh, kayak gitu. Karena nanti dinilainya itu untuk perencanaan kalian cuma satu trase ya, jadi ntar trase yang merah ini yang kalian ambil, misal kayak gitu. Oke, terus juga dalam pembuatan trase ini kalian harus memperhatikan jarak antar persimpangan ya. Nah, di sini kan ada perpotongan jalan kalian rencana itu dengan jalan existing. Nah, di sini tuh kalian harus punya jarak nih. Misalnya kalian membuat tikungan. Ini kan tikungan di sini. Nah, jarak antara tikungan ini menuju jalan existing itu harus lebih dari 50 meter, sekurang-kurangnya 50 meter. Jadi jangan sampai jaraknya itu cuma 10 meter, tiba-tiba misalnya baru belok nih, jalan belok, tiba-tiba di sini ada persimpangan. Jangan sampai ya, misalnya jalan kalian belok ini terus ada persimpangan.
Yang sampai karena itu untuk keselamatan, istilahnya jarak pandangnya itu harus dilihat. Itu ada di peraturan juga ya untuk jarak pandang, untuk jarak amannya. Terus juga tanjakan turunan itu 20 meter. Jadi misalnya kalian belok nih, belok. Tiba-tiba ada jalan nanjak. Nah itu nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya udah belok itu, jangan belok sambil nanjak juga walaupun dalam kenyataannya itu ada ya. Misalnya kayak flyover juga di Jogja juga dia ya belok sambil naik lewat flyover. Sebenarnya kalau dalam aturan itu nggak boleh ya untuk jalan nanjak itu sambil belok. Tapi di dalam kenyataan kayak gitu, cuma di sini kita buat jalan amannya aja, amannya kayak gitu. Jadi kalau kalian mau belok terus ada tanjakan itu harus ada jarak 20 meter. Jadi setelah belok tuh 20 meter lurus baru ada tanjakan turunan. Itu juga buat ini apa? Jarak pandang amannya biar nggak terjadi kecelakaan. Terus juga ini kan ada perpotongan dengan sungai ya. Nah ini yang perpotongan dengan sungai. Nah untuk perpotongan dengan sungai itu kan bakal kalian buat jembatan. Nah jangan sampai juga belokan kalian tiba-tiba udah belok terus langsung jembatan, itu juga bahaya. Itu ada batas amannya juga sejauh, aku agak lupa untuk yang jembatan. Kalau nggak salah ya itu 20 meter sampai 50 meter ya untuk yang jembatan. Jadi jangan sampai pas belok langsung jembatan atau pas tanjakan turunan langsung jembatan juga nggak boleh. Jadi ada jarak 20 sampai 50 meter. Mungkin ntar aku coba cari. Kan di peraturan juga ada, ntar kalian coba cari-cari aja untuk jarak aman, jarak pandang aman. Jadi dalam memilih trasnya harus diperhatikan ya, karena itu bakal berlanjut ke bawah-bawah sampai ke detail gambar. Terus juga ini kan ada perpotongan jalan dengan jalan rel. Nah untuk jalan rel di sini sebenarnya nggak terlalu rumit karena kan nggak sebidang ya. Jadi nanti jalan kalian itu mau di underpass kah atau mau di flyover. Jadi nggak ada istilahnya nggak inilah mengganggu lalu lintas. Kalau mau belok di sini pun nggak masalah. Tapi mudahnya ya dibuat amannya ya dibuat lurusnya di sinilah. Terus juga selain itu yang perlu diperhatikan itu kalau bisa persimpangan jalan kalian, perpotongan jalan kalian itu tegak lurus. Jadi misalnya ini kan jalan existing ya yang ini. Nah jalan kalian itu kalau bisa tegak lurus. Nah ini kan tegak lurus karena persimpangan tegak lurus itu juga untuk keamanan juga ya. Kalau misalnya jalan simpang kalian kayak gini kan agak rumit juga ya. Istilahnya menggambarnya pun rumit lah, untuk keamanan pun kurang. Jadi usahakan tegak lurus. Misalnya kalian buat titik sini tuh tegak lurus, di sini tegak lurus. Nah untuk yang di rel kereta kan karena nggak sebidang, sudah nggak masalah nggak tegak lurus. Terus juga selain di persimpangan, juga di jembatan ya. Jadi ntar kalian tuh bakal gambar detail persimpangan, terus juga tampak atas persimpangan jalan dengan jalan existing, jembatan, juga jalan rel. Jadi biar mempermudah penggambaran juga dibuat tegak lurus ya, kayak gitu. Mungkin ada pertanyaannya sampai sini sebelum ku lanjut. Oke, ini aku coba diikat. Ini ada trase untuk kelompok 44 kalau nggak salah. Nah, jadi misalnya ini aku contohin satu aja ya. Jadi ini kan konturnya kayak gini. Nah, nanti kalian buat aja garis, misalnya titik A-nya itu di sini. Nah, terbuat garis. Ini kan kalau bisa tegak lurus ya di sininya. Buat garis kayak segini. Tapi di jembatan itu kurang memungkinkan untuk tegak lurus. Nah, ntar di sini buat kayak gini. Terus buat lagi titiknya sini sampai sini. Nah, terus, nah ini kan untuk belok-belok istilahnya aman ya. Untuk tikungan, terus di sini ada perpotongannya lumayan jauh. Tapi untuk panjang jalannya di sini bisa kita cek juga panjangnya itu. Nah, panjang jalan ini usahakan lebih dari 2 kilo karena nanti jalan kalian itu di bagian sini itu bakal belok kan. Jadi bakal belok. Bakal belok dari sini itu ntar bakal belok. Nah, ntar kan bakal ngurangin juga kan panjangnya. Makanya usahakan jalan kalian itu lebih dari, untuk trase yang ini lebih dari 2 kilo.
Ntar buat 3 trase tadi yang aku bilang. Ini misalnya ini kalian buat dulu jalan, oh ini terbaik nih. Nah, ntar 2 lagi tuh udah kalian asal aja. Mau dari titiknya sama tapi ya A sama B-nya. Buatlah asal aja kayak gitu. Dari sini ke sini, ke sini, sini. Tapi nanti di analisis multi kriteria pasti ada plus minus kan. Mau kalian buat asal atau kalian buat presisi, nanti bakal ada plus minusnya. Nanti dari kontur yang udah aku kasih, ntar kalian buat sendiri aja ya. Itu diketnya. Ntar kalian buat lebih rapi aja ini karena lumayan buru-buru tadi buatnya. Jadi lebih enak kalian buat sendiri biar lebih rapi dan menurut kalian lebih mudah pengerjaannya. Takutnya kalau aku yang buat malah mempersulit kalian juga kan. Oke. Nah ini untuk yang terasa tadi. Jadi kalau bisa sih secepatnya untuk pengerjaan terasa ini karena memang nggak terlalu rumit. Jadi kalian cuma buat dulu aja terasanya. Ntar aku cek dulu ini memungkinkan atau enggak. Dari jaraknya lah, dari segi jarak, perpotongan, terus dari jalan yang dilewati kayak gitu. Terus jangan sampai juga jalan kalian terlalu nanjak atau terlalu nurun. Di sini kan kita bisa lihat ya konturnya. Karena kalau jalan yang bagus itu kan jalan yang ngikutin konturnya. Tapi nggak mungkin kita jalan buat belok-belok kayak gini. Jadi ya pasti berpotong. Makanya ntar bakal ada galian timbunan. Oke, next mungkin masuk ke bab 2 ya. Nah, tadi udah masuk bab 2, terus mungkin ini dari aspek-aspek yang dilihat di analisis multi kriteria. Ini sebelumnya juga pernah kayak buat analisis multi kriteria di matkul apa ya, aku lupa kalau di awal tuh. Nah, ntar kita buat dulu dasar pemilihan trase. Tapi ini untuk contoh aja ya, ntar kalian bisa cari-cari juga di peraturan-peraturan di internet itu banyak banget kok. Jadi bukan cuma sosioekonomi, peta sebaran penduduk, sumber daya, teknis, guna lahan, itu masih banyak banget kok, masih bisa dilihat. Lingkungan kah, itu masih bisa banget lah, masih banyak yang bisa diambil untuk data pemilihan trase itu. Jadi jangan cuma lihat cutting, misalnya cuma cutting, kalian explore juga di internet kah, di mana itu bakal banyak banget lah dari pemilihan, dasar pemilihannya. Terus proses penetapan terasa terbaik. Nah di sini ntar mengumpulkan potensi-potensi ekonomi, terus banyak banget lah. Ntar ada kan kawasan industri, perdagangan, pertanian. Nah kan jalan untuk kalau misalnya lewat kawasan industri perdagangan gitu kan bagus kan. Nah itu bisa buat nilai plus di analisis multi kriteria kayak gitu. Nah ini untuk faktor-faktor untuk penentuan kriteria pemilihan trase. Nanti contoh laporannya aku kirim ya untuk yang bab 1, bab 2 ini. Ini untuk alternatif trasenya. Nah, ntar alternatif trase itu yang tadi aku bilang kan, kalian buat 3 trase ya. Jadi buat 3 alternatif, nanti itu dipilih satu alternatif terbaik. Nah ini untuk penilaiannya ya. Ntar kelebihannya apa? Kan tadi ya di soal tuh dibilang kan, pemilihan trase terbaik dan disertakan argumen. Jadi ntar kalian tulis argumen kalian, kenapa sih milih trase ini, kelebihannya apa, kekurangan. Jadi setiap jalan yang kalian pilih, alternatif yang kalian pilih itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Gak mungkin dia positif semua, pasti ada kan. Kayak gitu. Ntar dibuat aja secara detailnya. Nah, di sini untuk klasifikasi penilaian. Jadi nanti dari faktor-faktor tadi yang di atas, penilaian misalnya kayak teknis, di sini teknis itu ada apa sih? Ada kondisi geologi, terus ada panjang jalannya. Nah, itu ntar ada penilaiannya dari 1 sampai 5 untuk penilaiannya. Ya, 1 itu apa? Pegunungannya berbukit sangat terjal. Berarti semakin kecil nilainya itu makin tidak baik ya. Misalnya di sini kan tuh kalau 5 itu tidak ada pegunungan. Nah, kenapa makin kecil? Karena kalau misalnya makin banyak pegunungan berbukit itu kan makin banyak kita ngegali ya, menggali. Nah, itu juga bakal nambah biaya pekerjaan dan waktu. Terus panjang jalan dan jarak. Kayak gitu ya. Terus masih banyak lagi lah, bisa dibaca-baca aja, bisa dicari juga di internet. Kalau nggak salah di peraturan juga ada deh, aku belum aku baca semua juga karena peraturan baru. Terus untuk daya dukung tanah di sini juga kan, tadi ya ada yang di kontur itu bisa dilihat ada yang plus dan minus. Nah plus itu kan tanah keras. Nah kita kan jalan tuh semakin bagus, jalan apa semakin bagus tanah dasar itu makin mudah ya pekerjaan. Jadi kita nggak perlu harus ganti
tanahnya, nggak perlu adanya pemadatan, dan pemadatannya nggak terlalu ribet lah. Sedangkan kalau misalnya tanahnya itu berpasir atau tanahnya itu lunak kan berarti harus ada perbaikan tanah kayak gitu. Terus dari bidang ekonomi dan lain-lain lah bisa dibaca sendiri nanti untuk contohnya. Mungkin aku masuk ke bagian langsung tabel ya. Nah, tabel ini nah ini itu misal gitu. Sebentar. Nah, dari 3 alternatif ini bisa biar kelihatan. Oke. Nah, sini bisa kita lihat nih untuk tabel analisis multikriteria. Nah, nanti kan kalian buat 3 alternatif. Nanti kalian buat jabarin tadi ya, teknis itu ada apa aja, bisa kayak kriterianya itu teknis, ekonomis, lingkungan. Maksudnya bukan ini doang ya, pengembangan wilayah itu masih bisa lebih luaskan lagi. Misalnya kan kayak ekonomi, lingkungan, pengembangan, nanti kalian tambahin sosial kah, atau misalnya agama kan, misalnya agama pun bisa ya, misalnya kayak lewat kuburan atau lewat apa kayak gitulah. Jadi bisa kalian masukin apapun di sini, tapi ntar kalian sertakan argumentasi kenapa kalian memilih kriteria-kriteria tersebut. Nanti di kriteria tersebut ada lagi di dalamnya itu, misalnya di teks itu ada kondisi geologi, panjang jalan, animal horizontal, vertikal, daya dukung tanah, dan seterusnya itu bakal masih banyak sebenarnya. Jadi ntar kalian pilih yang menurut kalian itu cocok untuk jalan kalian. Jadi sebenarnya kalian tuh bisa mendefinisikan jalan kalian itu buat apa sih. Misalnya jalan kalian tuh, bagusnya buat ekonomi nih. Nanti kalian di sini ada bobot namanya. Bobot itu untuk menentukan perencanaan jalan kalian itu buat apa utamanya. Bisa buat dari segi teknis, dari segi ekonomis, lingkungan, atau pengembangan wilayah. Misalnya, pengennya kita pengembangan wilayah lebih besar bobotnya di sini. Misalnya dibuat 40%, nah itu bisa. Tapi ntar bobot itu di total harus 100%. Sini untuk yang laporan ini dibuat dari teknis itu 30%, ekonomis 25%, lingkungan 20%, pengembangan wilayah 25%. Nah ini nggak harus kayak gini ya. Jadi bahkan dari satu kelompok pun bisa buat berbeda ya. Jadi ntar kalian coba diskusiin, gimana nih ntar kalian bikin kriterianya ini, terus alternatifnya kayak gini, menurut dibagi-bagi nih ntar kalian, misalnya si A nyoba nih yang bagusnya mana, ntar si B gimana, si C gimana, ntar 3 orang itu menentukan, misalnya didiskusiin, paling bagus nih menurut A, B, C itu yang teknis paling penting, dibuat 40%, nah itu boleh. Jadi nggak harus sama kayak ini ya. Jadi menurut jalan kalian, ntar juga ada subbobot. Jadi ntar misalnya udah ditentukan dari teknis ini 30%, ntar dari teknis ini di dalam itu kan bakal ada lagi kan kriteria-kriteria, subkriteria istilahnya. Ntar dibuat lagi, ntar 25%, 50% sampai 100% totalnya. Ntar nilai alternatif ini diambil dari tadi yang ini, misalnya indikator pendekatan kawasan pertambangan nilainya berapa. Nah, nilai 1 sampai 5. Nah, berarti kan kondisi geologi untuk alternatif 1 yang warna apa di sini? Harusnya kuning ngikutin. Mungkin misalnya di sini warna hijau ya harusnya. Untuk kondisi geologinya dia paling baik dibanding yang lain. Terus yang merah itu kurang baik untuk kondisi geologi dan topografi. Terus untuk yang biru itu tengah-tengah 3 kayak gitu. Terus misalnya dari panjang jalan, panjang jalan di sini yang paling baik itu yang kuning juga, di sini hijau lah kita anggapnya, misal ya. Kayak gitu. Terus sampai ke bawah, kalau udah dapat nilai alternatif dari tiap kriteria, dari tiap ini, perencanaan trase, kan udah nentuin bobot juga kan, dan sub bobot. Nah, ntar tinggal dikali. Jadi ntar, misalnya alternatif 1 nih, dikali dengan bobot, dikali dengan sub bobot, berapa hasilnya. Udah semua seterusnya kayak gitu, dikali. Alternatif 2 dikali-kali, sampai nanti pokoknya dijumlah ya. Dijumlah,
nanti kalian cek nilai terbesar itu yang mana. Oh, di sini kan kebetulan terase 1 kan. Jadi terase 1 itu merupakan terase terbaik. Nah, terase terbaik ini digunakan untuk apa sih? Untuk kalian, nah, terase terbaik ini digunakan untuk perencanaan kalian ke depannya. Jadi nanti dari alignment horizontal, vertikal. Jadi kalian cuma buat satu terase terbaik ini yang dipilih. Jadi 3 terase ini dipilih cuma buat alternatif. Nanti kalau seterusnya itu kalian cuma buat satu terase aja. Yang lainnya ntar nggak bakal dipakai kayak gitu. Makanya ntar kalian buat satu terase terbaik aja. Nanti yang 2 tuh asal aja lah. Tapi nanti bakal ada plus minusnya ya. Kayak gitu. Ini sampai sini ada pertanyaan untuk pengerjaan bab 1, bab 2 sama pemilihan terase nih. Ada pertanyaan nggak terkait pekerjaannya nih? Mungkin banyak yang asing juga kan baru kali ini. Karena memang praktik studio PG itu cukup berat sih menurutku ya dibanding praktikum. Karena nggak bisa kopas cutting langsung atau samain data apa-apa. Kalau misalnya PGC kan dia benar ngerancang sendiri, jadi bakal beda sama cutting yang tahun lalu. Masih belum ada pertanyaan? Kalau misalnya ada yang ditanyakan langsung aja ya on mic. Kalau misalnya aku lagi jelasin juga ntar langsung potong aja. Atau misalnya di chat juga nggak apa-apa. Ini belum ada yang ditanyakan. Sebelumnya kalian udah dapat laporan atau CAT dari cutting yang lain belum? Dari cutting tahun lalu itu? Kalau dari saya Excel-nya udah dapet Mas, Excel-nya doang. Oh, Excel-nya. Oke. Iya Mas, Excel. Terus kalau misalnya udah dapat gitu Excel-nya usahakan dicek lagi ya karena dari peraturan beda juga kan sama yang tahun lalu. Jadi kalau bisa dicek lagi pengerjaannya jangan sampai ngikutin persis sama yang tahun lalu. Takutnya ada perbedaan di rumus atau beberapa bagian ya. Karena memang ini baru banget tahun lalu jadi keluar. Jadi baru dipakai di PGC tahun ini. Mungkin ntar, nah aku searching lagi nih buat contoh pengerjaannya. Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan kan ya? Udah, Mas. Oke, nah di sini misalnya ini contoh ya, ini pekerjaan tahunku kayaknya. Oh ini untuk pekerjaan tahunku. Nah ini, ntar kalian tuh di sini kan udah ada kontur dan udah ada legendanya. Nanti kalian buat jalan. Nah ini ya ada 3 kan, yang biru, kuning, dan merah. Dan hijau, sorry. Nah ini biru, kuning, dan hijau. Bisa dilihat jalan itu kita buat 3. Nah dari ketiga ini tadi ya tentukan satu aja yang mana yang terbaik. Tapi titik A titik B itu tetap ya. Tapi nanti kalau di sini kan sebenarnya titik A itu dipilih asisten, tapi ntar kalian titik A-nya terserah kalian untuk mempermudah juga pengerjaan. Kurang lebih kayak gini. Nanti dari yang terbaik kan di sini warna biru ya. Nah warna biru ini yang bakal kita rancang nih sampai jalan. Gimana sih rancangnya ntar bakal buat kayak gini. Ini agak ribet sih untuk pengerjaannya. Nah, jadi ntar dibuat kayak gini itu untuk alignment horizontal, ini yang vertikal, ini super elevasi. Ntar kurang lebih kayak gini ya. Ini belum ku copyin, masih yang file lama.
Nah, tikungan tuh kayak gimana? Karena tikungan kayak gini ya. Nah, awalnya itu kan jalan masih tegas ya. Jadi jalan tuh lurus, terus belok. Jadi masih bersudut gini. Nah, kalau misalnya udah jadi jalan kan dia bakal istilahnya apa ya? Jadi rounded. Jadi kayak di sini tuh bakal ngurangin nilainya. Makanya di sini ntar kalau bisa diperpanjang, bukan 2 kilometer tapi 2 kilometer lebih. Oke. Ini untuk yang contoh dua tikungan. Sebenarnya ini masih file. Nah, di sini tuh ada aturan. Nah, ini kan kebetulan berpotongan dengan jalan rel ya. Nah, di sini aku buat jalan rel itu, kita buatnya itu di underpass. Jadi jalan relnya itu di atas. Nah, makanya untuk jalan rel sebenarnya nggak masalah untuk nggak 50 meter. Tapi di sini ada perpotongan dengan jembatan. Nah, jarak antar tikungan yang ini, yang sini, sampai jembatan itu harus lebih dari 50 meter. 20 sampai 50 meter ya, aku agak lupa. Coba ntar kalian cari-cari juga di peraturan. Ini kan lumayan jauh kan, jadi aman. Nah, sebenarnya nggak semudah itu juga, karena kan kalian juga bakal buat tanjakan turunan. Sedangkan juga kita nggak boleh tanjakan turunan itu langsung sambil belok. Nah, makanya di sini kan dibuat alinyemen vertikal. Jadi untuk tanjakan turunan itu lebih terlihat di alinyemen vertikal. Nah, ini kita kelihatan nih. Jalanku tuh yang ini nih, jalan kita tuh yang sini. Di stasiun di ini nih, di elevasi 106. Dia bakal lurus terus. Nah, ntar di sini bakal nanjak. Jadi kalian buat lengkung sini. Set sampai sini. Nah, di sini tuh kita nggak boleh ada belokan sejauh 50 meter kalau nggak salah ya. Jadi di sini tuh nggak boleh ada belokan, di sini nggak boleh ada belokan langsung kayak gitu. Bisa kita cek aja di atasnya. Nah, makanya dibuat kayak gini biar kelihatan, oh di sini nggak ada belokan juga kan, aman. Sini nggak ada belokan, terus juga di sini kita cek. Oh ada tanjakan lagi di sini. Kita lihat di atas, oh nggak ada tikungan juga, aman. Terus lihat jembatan di sini jaraknya berapa, bisa kita cek jaraknya dari ujung sini. Dari titik sini sampai titik sini itu berapa sih? Nah, ini kan ada 50 meter kan, jadi memang jarak aman itu 50 meter. Nah, gampangnya bisa lihat di sini, ini udah dibuat per meter, per 20 meter. Kurang lebih kayak gini lah, ntar pekerjaan kalian ntar. Nah, terus apa sih yang nanti digambar tangan? Nah, yang digambar tangan itu ntar yang ini nih. Kan bakal gambar tangan ini lengkung, tikungan, istilahnya. Lengkung, ntar bakal ada SCS. Pokoknya ada 3 jenis ya, FC aku juga udah agak lupa. Nah, ini ntar kalian gambar dikat dan juga gambar tangan ya. Jadi kalian bakal belajar biar lebih paham. Sama gambar lengkung itu yang gini, lengkung nih. Ntar kan juga gambar tangan. Inilah kurang lebih. Nah, ntar buat lengkung kayak gini gambar tangan juga. Sama yang diagram supraelevasi yang ini. Untuk diagram supraelevasi bisa dicek. Nah, diagram supraelevasi ini pasti tikungan kalian ya. Jadi tikungan kalian itu ke dalam atau keluar. Nah, ada. Mungkin nah, untuk detail-detail kayak gini, ntar potongan melintang, ini tampak atas jembatan, ini tampak atas potongan jalan rel, kayak gitu sih. Ini melintang jembatan, kurang lebih itulah yang bakal kalian kerjain selama 1 semester ini. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Ada yang bingung nggak nih untuk pengerjaan yang pertama ini, dari pembuatan trase sampai bab 2, analisis multikriteria?
Ya mungkin ku buat ini ya untuk pengumpulan pengerjaannya itu di hari Sabtu ya kalau bisa. Jadi udah buat semua bab 1, bab 2 sama pemilihan trase. Tapi untuk pemilihan trase kalau bisa di awal-awal ya biar nanti bisa ku cek dulu trasenya bisa memungkinkan atau enggak ya. Jadi kayak ntar kalian makanya di awal kalau bisa tentuin dulu trase terbaiknya mana, ntar kalian bilang aja ini trase terbaiknya yang ini mas gitu. Biar aku cek terus jadi memungkinkan analisis multi kriteria dan bisa lanjut gitu loh. Jadi jangan sampai ketahan di pemilihan trase. Ada yang mau ditanyakan terkait pengerjaannya? Dari Nira, Chandra, Felix, Nabila, Arkan, atau Dava? Kalau dari saya kayaknya belum deh, Mas. Ya sih, paling nanti ya kalau sambil kerja, kalau mau tanya bisa langsung sebenarnya. Bisa langsung chat aja di grup atau di grup yang semua atau di grup masing-masing kelompok atau PC juga bisa. Bebas sih sebenarnya. Apa lagi ya? Ntar. Aku coba cek-cek dulu. Mungkin peraturan udah pada baca belum untuk peraturan yang baru ini? Usahakan dibaca dulu ya untuk peraturan karena untuk pengerjaannya sebenarnya memang persis ya dari peraturan itu sebenarnya cuma ngikut dari peraturan ya untuk PGJ ini. Jadi dari awal sampai akhir tuh kita ngikut dari peraturannya. Jadi kalau misalnya kalian udah baca peraturan, udah paham tuh pasti bisa sih ngerjainnya. Karena kita dari semuanya tuh detail-detailnya pun memang ngikutin peraturan. Tapi untuk kalau yang dulu tuh peraturan masih dipisah buat jalan perkotaan dan antar kota tuh. Lalu di sini kita udah digabung jadi semuanya satu file. Ini juga jangan salah ya nanti kalian jenis jalan itu jalan perkotaan atau antar kota. Nanti ada tabel pokoknya di sini tuh ada tabel di peraturan. Nanti kalian cari aja. Ntar kalian samain, oh ini jalan kita tuh perkotaan atau jalan antar kota. Ini belum ada yang ditanyakan ya sama sini. Mungkin terkait jalan timbunan atau apapun. Bebas sih mau nanya apapun. Kalau di kelas sekarang PGJ udah sampai mana ya? Sebelum mau tes itu. Oke, Mas Aman. Ini kalau PGJ di kelas materi sampai mana? Mungkin ada yang saya bantu jawab. Seingatku tuh kayaknya sampai jarak henti, yang jarak pandang henti loh, Mas. Oh, analisis Tapi multi enggak juga. kriteria itu udah masuk belum ya? Atau nanti setelah UTS? Lupa ya, Mas. Lupa, oke. Aku juga lupa sih urutannya. Tapi kalau misalnya seingatku tuh untuk praktis studio tuh lebih cepat dibanding di kelas. Jadi kalian bakal belajar lebih dulu ya. So, waktu itu juga kan aku udah sempat meet sama Pak Imam selaku koordinator dosen. Jadi usahakan mahasiswa itu belajar terlebih dahulu. Jadi ntar di kelas tuh bakal lebih ke diskusi. Jadi misalnya kalian bingung nih buat praktik studio ini pengerjaannya gimana, itu juga bisa ditanyakan di kelas sama dosen terkait. Jadi ntar bisa langsung nanya ke dosen juga, ini gimana sih terkait peraturan gitu-gitu. Untuk saat ini paling yang megang tuh setahu ya itu Pak Imam, terus ada dosen baru untuk tahun ini tuh Bu Arum sama Bu Nisa kalau nggak salah. Mungkin udah diajar belum sama Bu Nisa? Kalau aku belum pernah ketemu sama sekali sih karena memang baru banget tahun ini kan ngajar ibunya. Tapi usahakan juga pengerjaannya sebaik mungkin karena tahun ini sangat memungkinkan ya untuk
responsi dosen secara luring. Tahun-tahun sebelumnya kan nggak ada responsi dosen, mungkin tahun ini bakal dibuat. Nih, sebenarnya dari aku udah sih, ini udah semua. Mungkin kalau dari pengerjaan Excel masih di bab selanjutnya ya, alinyaman horizontal. Jadi mungkin aku nggak ngejelasin banyak tentang alinyaman horizontal. Makanya usahakan ngerjainnya secepat mungkin sih, jadi kayak nggak ngeganggu UTS kalian juga. Kan dilanjut lagi itu nanti di setelah UTS ya, untuk bab yang analisis, yang alinyaman horizontal. Tapi nanti ku cek dulu ya di hari Sabtu itu, kalau bisa udah dikumpul sebelum hari Sabtu sih kalau bisa. Biar ku cek dulu, biar nanti bisa ada beberapa, mungkin ada revisi atau tambahan dari aku, biar bisa langsung ditambahin juga sebelum responsi pertama setelah UTS. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin ku cukupkan ya. Bisa on cam dulu mungkin untuk sesi dokumentasi.